Assalamualaikum, kali ini kita akan bahas materi di bab 4 yaitu listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain bul akan bermuatan, plastik ingat PWN, plastik wool negatif. Siapa yang negatif? Plastik. Berarti digosokkan pada sebuah penggaris plastik digosokkan pada kain bul akan bermuatan negatif PWN. Kita lihat fokus di jawaban A dan D. Negatif. Muatan negatif dari kain bul berpindah ke plastik atau muatan positif dari penggaris plastik berpindah ke kain bul. Ingat, yang jalan-jalan selalu muatan negatif atau elektron. Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang A. Soal nomor 2. Muatan A tampak menolak muatan B tetapi menarik C. Jika muatan C menolak D muatan positif, maka dapat dipastikan. Nah, di sini kita harus gambar dulu bolanya. Ada bola A, bola B, dan bola C ya. Selanjutnya kita kasih itu dia muatannya. Dia ngomong di sini bahwa siapa tadi? D-nya positif. C dan D tolak menolak. Kalau senama berarti dia tolak menolak. D-nya dia mau positif. Dia mau positif dan tolak menolak dengan C, otomatis C juga positif karena tolak menolak. Terus muatan A tampak menolak B tetapi B menarik C. Berarti B dengan C itu tidak senama. Kalau C-nya tadi positif, otomatis B-nya adalah negatif. Dan A tampak menolak muatan B. A-nya menolak B, berarti A-nya juga negatif. Sudah? Pertanyaannya, maka dapat dipastikan kita fokus di A, B, C, D muatannya apa? A-nya negatif, B-nya negatif, dan C-nya positif. A-nya negatif, B-nya juga negatif tadi ya. A-nya bermuatan negatif, B-nya negatif. A-nya negatif ada B dan D, Jawaban B dan D sama-sama A-nya negatif. Terus B-nya adalah negatif atau positif tadi. B-nya adalah negatif. Berarti jawabannya yang B. Untuk soal nomor 3. Soal nomor 3, fungsi elektroskop untuk apa? Fungsi elektroskop itu untuk apa? Kita lihat fungsi elektroskop ya. Sebentar. Nah, di sini ada gambar dari elektroskop. Sini ada gambar elektroskop, saya gedein dulu. Nih, elektroskop itu pertama-tama dia itu kakinya mendekat. Kenapa? Karena atau menutup. Ada muatan positif negatif yang saling tarik menarik. Ini pada kondisi normal atau saat didekati dengan benda tidak bermuatan, otomatis dia bentuknya seperti ini. Saat elektroskop didekati dengan benda bermuatan negatif, semua negatif atau elektron dari elektroskop yang ada di kepala akan turun ke kaki. Nah, karena dia kelebihan negatif, otomatis negatif-negatif kakinya akan membuka. Dan di sini tinggal muatan positif, karena muatan positif cenderung tarik-menarik dengan benda yang bermuatan negatif. Sama dengan jika dia didekati dengan benda bermuatan positif. Semua elektronnya akan ngumpul di kepala. Yang tadinya ada di kaki ini dia akan naik ke kepala, sehingga dia akan tarik-menarik dengan benda yang bermuatan positif. Nah, kakinya tinggal muatan positif, akhirnya tolak menolak, kakinya akan terbuka. Jadi, fungsinya apa? Fungsinya untuk mengetahui bendanya itu bermuatan atau tidak. Tapi kita nggak bisa tahu dia bermuatan positif atau negatif. Kita hanya bisa tahu, oh dia bermuatan. Saat apa? Saat kaki elektroskop ini terbuka. Kita balik lagi ke soal, berarti jawabannya yang mana? Mengetahui ada tidaknya muatan pada suatu benda. Ini ya, yang A ya. Terus soal nomor 4. Soal nomor 4, perhatikan di sini. Soal nomor 4. Nah, ini.
Soal nomor 4 di sini. Kita kembali, maaf. Dua buah muatan ada Hi, berarti kita tahu bahwa muatan disimbolkan dengan Hi. Ada Hi1 dan ada Hi2. Di sini ada Hi1 dan Hi2. Kita tulis dulu muatannya. Muatan disimbolkan dengan Hi. Muatan. Ada Hi, ada Hi1, ada Hi2. Terus habis itu ada dipisahkan sejauh R. R itu adalah jarak. Disimbolkan dengan R kecil, dan di sini besarnya adalah R besar. Kita nggak tahu berapa besarnya, berapa senti atau berapa meter gitu ya. Gaya, yang memiliki gaya otomatis karena ada muatan menghasilkan gaya. Gaya disimbolkan dengan F, dan di sini besarnya hanya F saja. Jika muatan diubah menjadi 2 kali jarak semula, jadi muatannya tetap Q1, Q2, tapi jaraknya ini menjadi 2R. Yang pertama posisi R dan yang pertama adalah 2R. Kita tahu hukum Coulomb berumus F sama dengan K Q1, Q2 per R kuadrat. Kita bandingkan, cara mengerjakannya kita bandingkan. Posisi awal, tetap kita tulis rumusnya K Q1, Q2 per R kuadrat. Kita bandingkan dengan posisi yang kedua, masih menggunakan rumus yang sama K Q1, Q2 per R kuadrat. Nah, kita masukin angka-angkanya ini. K-nya sama, kita coret dulu yang sama. Kita masukin berarti tinggal Q-nya sama. Q1, Q2 karena tidak berubah muatannya tadi. Berarti tinggal 1 per R kuadrat. Dan di sini juga 1 per R kuadrat. Tapi ingat di sini tadi 2R. Kita tulisnya 2R kuadrat. 1 per R kuadrat tetap 1 per R kuadrat. F sama dengan 1 per 2 kuadrat adalah 4 dan R kuadrat. Di sini bandingkan ada R kuadrat di kanan maupun di kiri. Kita bisa hapus. Jadi F-nya di sini tinggal 1 sama-sama F dan di sini 1 per 4. Jadi jawabannya yang D. Ingat ya. Hati-hati di sini kuadrat, 2 kuadrat adalah 4. Jadi kalau kita bermain jarak pasti kita bermain dengan angka kuadrat. Jawabannya yang D. Yang D di sini 1 per 4 kali. Jadi semakin jauh otomatis gayanya akan semakin kecil. Kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5 di sini, gaya Coulomb yang dialami oleh muatan, gaya Coulomb disimbolkan dengan apa? Soal nomor 5. Ini untuk soal nomor 5. Nah, di sini gaya Coulomb yang dialami oleh muatan A dan B. Gaya itu disimbolkan dengan F. F-nya adalah 7 kali 10 pangkat negatif 4. Jika muatan B adalah 2, muatan itu disimbolkan dengan Hi, 2 kali 10 pangkat negatif 6 Coulomb, maka kuat medan adalah disimbolkan dengan E. Kita tahu rumusnya bahwa E sama dengan apa? E sama dengan F dibagi dengan Hi atau gaya dibagi dengan muatan. F-nya adalah 7 kali 10 pangkat negatif 4 dan Hi-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6. 7 dibagi 2 menghasilkan angka 3,5. Dan ini 10 pangkat min 4 tetap. 10 pangkat min 6-nya ini naik ke atas jadi 10 pangkat 6. Negatif jadi positif. Di sini tetap 3,5. Min 4 ditambah 6 berarti adalah plus 2. Dan di sini nggak ada itu yang pakai 10 pangkat. Kita 1, 2, 350. 350 Newton per Coulomb ya. Ini tadi 350 Newton per Coulomb. Jadi saat ini karena 10 pangkat 2 adalah 100, 3,5 kali 100 adalah 350. Berarti jawabannya yang D. Soal selanjutnya adalah soal nomor 6. Perhatikan gambar. Ada muatan A, muatan B,
Muatan A positif, muatan B negatif. Berdasarkan gambar, pernyataan yang benar. Ingat, potensial listrik. Semakin dia positif, berarti potensial listriknya akan semakin besar ya. Semakin dia positif, potensial listriknya adalah lebih besar. Nah, di sini kita lihat kalau positifnya semakin besar, berarti kalau menuju ke negatif adalah semakin kecil. Jadi A dan B otomatis potensial listriknya lebih besar yang A. Nah, soal nomor 7. Zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang listrik. Ini kita bisa lihat ada di buku paket untuk penjelasan tentang sistem kelistrikan pada tubuh kita. Jadi di dalam tubuh kita itu ada mengalir listrik kecil nih. Ini adalah gambar dari saraf. Di sini ada sel saraf, ada dendrit, ada badan sel, ada inti sel, ada akson terminal. Nah, di sini ternyata dendrit ini berdekatan dengan akson dari neuron atau sel saraf yang lain. Karena dia hanya berdekatan, dia itu tidak tidak menyentuh, jadi elektron-elektronnya itu akan loncat ini. Ternyata dia hanya meloncat. Saya gedein dulu ya. Nah, ini hanya meloncat. Ini siapa yang meloncat? Dibantu dengan siapa dia meloncat? Neurotransmitter. Dilepaskan dari satu sel saraf mengakibatkan impuls atau rangsang diteruskan ke sel saraf yang lain. Nah, ini ternyata karena dia loncat-loncat, dia yang loncat karena listrik, otomatis yang loncat adalah ion ya. Jadi yang bertugas adalah neurotransmitter. Jawabannya yang D. Kalian bisa lihat itu di buku paket di halaman yang sudah saya share di bahan ajar di halaman 180. Untuk penjelasan lebih rincinya. Di sini lipase reminding ya, karena nanti ada ujian sekolah di akhir sebelum kalian lulus otomatis ada lipase. Lipase itu apa? Enzim yang bekerja untuk memecah lemak. Ada di mana? Ada di usus besar. Siapa yang menghasilkan? Pankreas. Kalau amilase untuk memecah amilum masih di usus halus dihasilkan oleh pankreas mengubah amilum menjadi glukosa. Estrogen kita bahas di bab 1. Ini hormon pada wanita ya, yang memicu pada kehamilan maupun saat menstruasi. Soal selanjutnya adalah soal nomor 8. Akson atau neurit berfungsi untuk apa? Nah, sebelum kita ngomong, kita lihat gambarnya dulu ya. Akson atau neurit itu gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar neurit. Neuron ini adalah sel saraf. Bagian dari sel saraf salah satunya adalah akson. Ini yang panjang, ini namanya akson, dan ujungnya ini namanya akson terminal. Akson terakhir ini namanya akson terminal. Nah, mumpung saya ingat tadi di sini kan ada neurotransmitter tadi ya, neurotransmitter. Dendrit sel saraf yang lain ini dendrit dengan akson sel saraf sebelumnya ini berhubungan dinamakan dengan sinapsis. Oke. Nah, di sini dendrit ini untuk menerima rangsang impuls dari sel saraf yang lain. Terus sama dendrit dimasukkan ke badan sel ini yang bagian D, dipikir sama inti sel ini harus diapain, sama inti sel diteruskan ke akson. Nah, di dalam akson ini ada bagian nodus Ranvier yang tidak terselubung oleh selubung mielin. Jadi yang biru-biru ini namanya selubung mielin. Dia biar lebih cepat jalannya dikasih selubung mielin ya. Setelah kita ngomong gambar, kita ngomong fungsinya ya. Fungsinya ada di buku paket juga, ada di halaman, coba kita lihat dulu. Nah, di sini nih ada di halaman berapa ini ya? 181 kalau di buku paket kalian. Ada di halaman 181. Dendrit ini tadi menerima impuls dari sel saraf yang lain. Terus badan sel meneruskan dari dendrit ke akson.
akson atau neurit meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Sudah bisa dibaca di halaman 181 sampai 182. Cuman di sini ini tadi masih ngacak. Makanya saya tunjukkan gambar yang sebelumnya yang sudah ada jawabannya. Ini adalah inti sel, ini adalah dendrit, ini adalah badan sel, ini adalah akson yang bagian C. Terus di sini ada sinapsis gitu ya. Terus di sini ada nodus Renvir. Tugasnya apa? Ada di sini. Tempat terjadinya tarik menarik muatan pada nodus Renvir. Nah, kita fokus ke ternyata ini yang maksud saya tadi yang warna biru, selubung mielin mempercepat impuls saraf membantu terjadinya loncatan muatan. Jadi loncatannya meloncat-loncat dibantu oleh selubung mielin. Nah, di sini kita fokus tadi pertanyaannya adalah apa ya tadi? Fungsi dari akson. Fungsi dari akson meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf yang lain. Jawabannya yang C. Kalau mempercepat berarti fungsi selubung mielin meneruskan impuls dari dendrit ke akson adalah tugas badan sel, menerima impuls dari sel saraf yang lain, meneruskan ke badan sel ini adalah tugasnya dendrit. Jadi silahkan dihafal bagian-bagiannya ya, bagiannya dan fungsinya. Hafalkan karena ini penting, sering muncul. Oke. Kita ke soal nomor 9, masih tentang neuron atau sel saraf. Bagian sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan. Kita tahu bahwa tadi terjadinya tarik-menarik muatan ada di nodus Renvir, tempat terjadinya tarik-menarik muatan. Ada di mana nodus Renvir ini? Nodus Renvir ternyata ada di bagian dari akson yang tidak terselubung oleh warna biru atau selubung mielin. Ini namanya nodus Renvir. Pertanyaannya tadi, bagian sel saraf yang berfungsi sebagai tarik-menarik otomatis nomor 4 yang tidak diselubungi oleh selubung mielin. Kalau nomor 3 ini tadi kan akson ya, nomor 4. Jadi jawabannya yang D. Nomor 10, berbagai hewan yang memiliki kemampuan menghasilkan muatan listrik umumnya memiliki sistem khusus pada tubuhnya yang disebut sebagai apa? Kalau elektrisitas itu besaran elektrik yang terukur, jadi besarannya namanya elektrisitas. Kalau elektropaks, apa ini elektropaks ya? Sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar ikan. Jadi ini masih berhubungan pada ikan. Atau elektroseptor, sel penerima rangsang listrik. Di sini neurotransmitter. Kalau neurotransmitter tadi kan pada neuron ya, kerjanya pada neuron. Jadi jawabannya yang mana untuk soal nomor 10 ini? Nomor 10 ini jawabannya adalah yang B, yaitu menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Oke. Kita bisa lihat juga di buku paket kok untuk penjelasan di elektropaks atau elektrisitas sih nggak ada, saya nggak baca. Tapi kalau elektroreseptor maupun elektropaks ini ada di buku paket. Jadi nomor 10 jawabannya yang B ya, elektropaks, karena menghasilkan ion. Kalau adanya ion berarti bisa menghasilkan listrik, dan ion itu ada ion positif maupun ion negatif. Oke, semoga paham, semoga cukup jelas saya menjelaskannya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.